Matius pasal yang 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya.
Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yesus memberkati. Nah, kita mulai tiba di penghujung nih tentang anak muda. Lalu kita pindah ke kisah yang lain. Sembari kita pelan-pelan kita angkat terus kisah tentang Yudas. Setiap orang tidak akan terluput daripada kisah Yudas, saudaraku. Karena kehidupan di dunia ini kita butuh banyak hal. Kita butuh uang. Dimana kita di awal belajar uang itu cuman salah satu alat bagi Allah sama dengan yang lain. Uang itu bukan alat tukar bagi Allah. Jadi uang itu tidak penting. Uang itu cuma salah satu jembatan untuk menuju pada kehendak Allah. Sebagai contoh, Allah memberkati dengan memakai uang. Uang di rekening kita banyak. Tapi Allah bisa memberkati dengan kita tiba-tiba kita dikirimkan. Misalnya kita menang hadiah, tiba-tiba dapat televisi. Saya pernah ngalami itu di sebuah supermarket, kumpulin lalu dapat. Lalu ada yang tiba-tiba nggak sengaja bisnis lalu dapat namanya untung besar, tapi dapat berupa bonus barang lalu dijadikan uang. Ada juga tiba-tiba mendapatkan barang di mana kita beli uang kita nggak cukup, tiba-tiba barangnya ada, gitu. Tiba-tiba kita mendapatkan rumah dan sebagainya, saudaraku. Banyak perkara terjadi yang Tuhan kirimkan seringkali tidak melalui uang juga, gitu saudaraku. Tapi bisa dianggap, dinilaikan isinya jumlah uangnya, mobil mahal, ya, motor mahal, dan sebagainya. Bisa aja ada berbagai macam cara. Ada orang yang butuh uang, tiba-tiba dia menjual barang-barang yang murah, lalu ada obral murah, gitu saudaraku. Uang itu cuma alat untuk jembatan mencapai barang itu. Tetapi seringkali juga kita tiba-tiba mendapat barangnya langsung. Nah, itu bagaimana cara Allah mengajar kita bahwa kita tidak boleh bersandar dengan uang. Uang cuma salah satu dari sekian banyak alatnya Allah. Nah, setiap orang tidak akan luput daripada uang kalau hidupnya bersandarkan pemikiran-pemikiran dunia. Seperti Petrus, dia, "Yesus, kamu jangan mati. Nanti gimana dengan kami? Gimana dengan visi misi?" Nah, ada orang-orang seperti itu, termasuk orang-orang yang melayani. Kalau pelayanan saya nggak ada gimana? Kalau saya pelayanan pekerjaan saya terbengkalai gimana? Kalau saya pergi keluarga saya gimana? Itu membatasi Tuhan itu cuma sampai pada pemikirannya. Padahal Tuhan itu kan tidak terbatas. Dia mampu mengadakan segala sesuatu. Maka dituliskan di sini kisah anak muda ini bahwa tidak mustahil bagi Allah, tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin, tetapi Allah butuh pintu. Pintu yang paling luas itu, yang
paling tidak ada batas, pintu hati. Maka Alkitab menulis, aku mengetuk pintu, barang siapa membukanya, aku akan masuk dan duduk makan bersama dia. Gitu. Menikmati apa yang kita sediakan buat Tuhan. Nah, di titik ini kita belajar apa yang kita sediakan buat Tuhan. Bisa kebetulan, mendadak, karena aku datang seperti pencuri di malam hari. 2 ayat ini yang mengajarkan kita. Tiba-tiba kalau boleh diceritakan sebuah kisah, Tuhan Yesus datang nih, lagi masak apa? Aduh, lagi masak tempe goreng, sayur asem, ikan bakar. Wah, Yesus masuk datang, kita sajikan. Setelah berbincang-bincang, kita sediakan minum. Lalu kita sediakan hidangan. Nah kalau minum kan biasanya nih, kan tuan rumah menawarkan, pingin minum apa? Oh saya air putih aja. Atau pingin es teh manis. Atau kopi atau sirup pak. Gitu. Kita menawarkan apa yang kita bisa. Sama hubungan sama Tuhan seperti itu saudaraku. Yang Tuhan inginkan, itu Tuhan datang. Gitu. Lalu dia mengetuk pintu. Nah anak muda ini diarahkan Tuhan, diketuk pintu hatinya, dia nggak mau, dia bandel, dia keras hati dengan keinginannya. Kita sudah bahas dengan yang lalu ya, bahwa memperlakukan Yesus tidak pantas. Lalu datang dengan keinginan, terus diarahkan nggak mau, gitu. Nah Yesus itu mengetuk pintu datang, giliran Yesus itu yang datang. Kan anak muda itu datang pada Yesus, ini Yesus yang datang. Nanti kita sambungkan cerita ini menjadi kehendak Tuhan. Yesus setelah menerima anak muda itu, lalu Yesus datang. Dia ngomong, serahkan hartamu, jualah segala harta milikmu. Loh kalau gitu aku kasih ke Tuhan, kasih ke gereja, tidak. Kamu kasih untuk pembangunan gereja. Kamu kasih untuk hamba Tuhannya. Pesternya sering terjadi, khususnya karismatik ya saudaraku. Pembicara tamu lagi khotbah, tiba-tiba ada orang yang memberikan persembahan kasih, amplop atau mentransfer, menitipkan kepada Pak Gembala, ada yang memasukkan ke QRIS dan sebagainya. Dia ingin memberkati pembicara itu, padahal itu bukan dari gerejanya, bisa saja. Karena itu ada spektrum Alkitab mengatakan boleh diberikan pada hamba-hambanya. Nanti saudara belajar sendiri tentang persepuluhan gitu. Tetapi kita memberi itu nggak boleh melanggar dengan yang namanya yang menjadi hak daripada bait Allah. Karena saudara hidup daripada rohani yang diajarkan di bait Allah di mana saudara bergereja. Jadi saudara nggak bisa ngasih perpuluhan ke pembicara itu. Saudara memberi persembahan khusus buat pembicara itu. Kan di Malaki ditulis persepuluhan dan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kan gitu. Ada lagi persembahan Hagai. Sejak batu pertama diletakkan, maka aku akan memberkati engkau. Coba baca sendiri Hagai. Lalu persembahan diakonia. Rasul Paulus katakan, aku tidak boleh melupakan orang miskin. Gitu. Ada banyak cara, tetapi jangan ditumpuk-tumpuk lalu diambil seenaknya. Persepuluhan saya kasih ke hamba Tuhan tuh, sementara beribadah di gereja ini terus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku supaya ada makanan di rumahku. Lah saudara makan makanan rohani, saudara tidak mau memberi makanan jasmani. Mereka yang mendapat pengajaran dari surgawi itu harus membagikan sebagian harta duniawinya kepada mereka yang membawa pengajaran surgawi. Baca tentang pengajaran, baca tentang jangan memberangus mulut lembu mengirik. Seorang penginjil hidup dari berita Injilnya, bukan dari persepuluhan gereja. Tidak. Gitu. Jadi saudara harus memberi persepuluhan pada gereja di mana saudara bertumbuh dalam iman. Iman saudara hidup karena gereja itu. Nah, supaya ada makanan, ada kehidupan. Lah saudara bisa memberikan kepada pembicara tamu itu dengan persembahan yang lain. Persembahan khusus. Bisa. Gitu saudaraku. Lalu gereja lain itu butuh pembangunan. Saudara berikan persembahan Hagai. Tidak boleh persepuluhan saudara pindahin.
Kalau saudara saya butuh duit gimana? Jangan ambil dari persepuluhan. Nggak ada ditulis persepuluhan itu diberikan pada saudara, kandung, nggak ada. Adik, kakak, family nggak ada. Ya itu berputar aja uang dari kita ke kita. Nggak bisa, saudaraku. Itu namanya Yesus datang mengetuk. Lalu kita memberikan sesuka kita, serela kita. Itu artinya memberi dengan sukacita. Paulus tulis bahwa kalau kita memberi harus dengan sukacita. Tapi kalau persepuluhan ada patok dasarnya. Harga itu ada patok dasarnya. Diakonnya ada patok dasarnya. Memberi dari belas kasihan. Harga itu tanggung renteng untuk membangun gereja. Ada yang memberi kayu, ada yang memberi ini, ada yang memberi itu. Kalau Daud menyediakan seluruh keperluan bangunan bait Allah. Ya karena Daud raja yang kaya raya. Enggak apa-apa kalau dihandle satu orang kaya. Tapi tidak boleh dari persepuluhannya. Oh Pak, saya tidak bisa memberi ke gereja saya, ini persepuluhan saya gede Pak, saya bagi ke gereja lain. Lah kamu ibadah di mana? Di gereja ini, ya masukin gereja ini. Berarti gereja ini atau pastornya itu memang saatnya diberkati Tuhan dari kamu diberkati. Enggak terus dipecah-pecah seenaknya. Itu keluar dari kontekstual, letterlek tertulis saja nggak bisa. Jadi ditumpuk-tumpuk lalu diperlakukan dengan dirinya. Sama dengan anak muda ini saudara. Saya tidak mengcounter pengajaran lain, silahkan aja. Tetapi setiap orang punya keyakinan, punya tafsir sendiri ya. Gitu ya. Setiap orang punya teologi kok. Nah, ada yang setuju dengan teologi A, ada yang setuju dengan teologi B. Karena memang aliran banyak. Jadi aliran gereja Purba, gereja Ortodok, gereja Syria, gereja Mesir, Koptik, Calvin, ya, Pentakosta, Protestan, Reform, Injili, Karismatik, dan sebagainya. Bahkan di dalam satu aliran pun itu ada lagi juga yang mempunyai pendapat berbeda. Enggak masalah, kita jangan saling menjatuhkan. Tetapi kalau itu memang iman kita ya lakukan saja. Tapi kalau mengajar bolehlah orang mendengarkan, enggak setuju ya mejanya jangan dibanting. Ya tinggalkan ruangan aja, enggak masalah saudaraku. Artinya jangan hard feeling, cuman menambah pengetahuan. Ya, kami pun Smart People mengumpulkan seluruh pengajaran, tapi tidak kami lakukan semuanya. Pokoknya menempatkan Yesus sebagai Tuhan, ya silahkan berkhotbah, silahkan mengajar. Kami sudah 2000 khotbah dan pengajaran videonya. Nah nanti kalau berjualan sekian tahun lagi itu ribuan lagi masuk. Enggak masalah, enggak semua kami lakukan. Tetapi kami memahami, kami menampung untuk diberitakan melalui konten media sosial. Tetapi kami sendiri punya tafsir sendiri, punya teologi sendiri. Bahkan yang namanya bahasa saya apa ya, dosen-dosen, teolog-teolog, bahkan yang memiliki jurusan-jurusan khusus. Dan kami mulai merambah pada yang namanya pemimpin-pemimpin sekolah teologi Kristen ya, tapi saya selalu bicara Kristen. Smart People untuk Kristen, tidak pernah Tuhan pakai untuk yang lain. Maka kami tidak membicarakan apapun, tidak mau bersinggungan apapun dengan yang lain. Kami menghormati keyakinan yang lain. Masing-masing percaya dengan kepercayaan sendiri, bukan bagian kami membicarakan orang lain. Nah, di situ kami menyediakan dengan apa yang menjadi bisa kami hidangkan. Tuhan mengetuk, ayo masuk media sosial. Dengan tidak sengaja dari WhatsApp, dari namanya BBM, BlackBerry Messenger, sampai ke yang namanya WhatsApp, lalu bisa masuk ke YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, banyak sudah. X. Ya, artinya begini saudara, tidak sengaja semua dari alat sederhana, dari HP ke HP, ya dari yang namanya Zoom, sampai ada namanya kami punya alat yang tidak terpakai, mixer, lalu kami pakai laptop, lalu Tuhan berbalik sampai akhirnya Tuhan kirimkan orang-orang yang memiliki pengetahuan, sehingga sampai hari ini menjadi studio. Yang kami sediakan buat Tuhan adalah, ya kami berjalan aja badan kami, pikiran kami dengan apa yang ada di kami sederhana. Akhirnya tidak menjadi sederhana.
Itu artinya Yesus mengetok pintu. Kami diarahkan dari pelayanan penginjilan, pengajaran, lalu jadilah beberapa gereja yang digembalakan oleh murid-murid, lalu kami berbelok ke media sosial. Sehingga yang tidak di media sosial sudah selesai. Dan bulan ini selesai, saudaraku. Nah, kami tetap media sosial yang sudah menghasilkan 2.000 pembicara, 2.000 video khotbah dan pengajaran. Padahal kami ini semua bukan ahli IT. Tidak ada satupun yang S1 teologi, krunya. Termasuk kami sebagai orang-orang yang mengawali pelayanan. Itu enggak ada yang sekolah teologi, tapi Tuhan kumpulkan dosen-dosen teologi dengan jurusan-jurusan masing-masing. Dengan segala sesuatu yang khusus. Dan kami akan kembangkan itu menjadi semacam sekolah teologi tapi cuman satu arah, monolog yang tanpa ijazah. Kami sedang akan menyusun kurikulum pengajaran seperti sekolah-sekolah teologi S1. Tapi itu berjalan sampai 4 tahun. Tapi kami bisa tumpuk, itu bisa nanti dipersingkat dan sebagainya. Cuman menyediakan pemikiran. Lalu berjalan mulai mengundang dengan apa yang ada. Nah, anak muda ini dia menuntut kehidupan yang kekal karena dia punya sesuatu. Maksud Tuhan, orang kaya sukar masuk kerajaan surga, kerajaan Allah, ya ini. Karena punya sesuatu. Lah kami tidak punya sesuatu. From nothing to be something. From zero to be hero. Do the best, try the best, get the best. Cuman itu aja yang kami punya, saudaraku. Orang-orang saudara bahkan ada yang enggak lulus sekolah SMP, bahkan SD enggak selesai. Ya, enggak ada sekolah teologi ya, ada yang sekolah S1 8 tahun. Ada ibu-ibu rumah tangga, ada yang dari desa, ada yang dari kota. Gitu. Ada yang suami istri, ada yang hidup sendiri janda. Semua aja yang mau melayani ditampung, cuman apa? Kami punya tangan yang menyediakan. Nah, itulah Tuhan mengetuk pintu. Gitu. Dia duduk, masuk, lalu kita menawarkan, Tuhan mau minum apa? Aku mengetuk pintu, barang siapa yang berdiri dan membukanya, maka aku akan duduk, masuk, makan bersama dia. Nah itu, jadi Tuhan ketok pintu, kita berdiri buka, Tuhan masuk duduk, lalu makan bersama kita. Makanannya siapa? Ya makanannya kita yang kita hidangkan. Artinya dalam kesederhanaan kita, dalam apapun kita miliki, ya kita hidangkan pada Tuhan. Tuhan nikmati. Jadi harta itu yang diminta Tuhan bagikan orang miskin, itu Tuhan nikmati. Kan berkurang nih nasi kita, berkurang lauk kita, berkurang sayur kita. Apalagi kalau enak dimakan, Tuhannya nambah. Apalagi Tuhannya suka makan 3 piring. Tiba-tiba, tempe tinggal 1, 2. Kuah, sayur mah tinggal kuah doang. Lauk, tinggal tulang. Tapi orang kalau senang dikunjungi sama yang dia rindukan, dia kasihi, itu badannya aja diberi, saudaraku. Ini enggak jorok ya. Ini cuma perumpamaan ya, Kidung Agung tulis loh. Seperti kekasih yang kita tunggu. Jangankan makanan, badan kita aja kita beri loh. Kan banyak ya kisah-kisah seperti itu anak-anak muda, tapi ya enggak boleh, harus menikah dulu. Istri yang rindu suami, suami yang rindu istri, gitu. Udah uyel-uyelan, tanda artinya apa? Dia serahkan nikmati nih. Karena mengingininya, anak muda ini tidak mengingini Yesus. Maka itulah dasar gimana anak muda ini dia memperlakukan Yesus tidak benar. Karena dia punya tujuan. Dan tujuan itu Tuhan berusaha arahkan loh. Tapi tetap nggak mau. Jadi ada orang yang Tuhan Yesus ketok pintu datang, dia buka, aduh rasanya nggak tepat waktu deh Yesus. Aku tuh mau pergi, aku tuh mau kerja, aku tuh mau ini, aku tuh lagi istirahat. Tuhan Yesus datang panggil, ayo pelayanan ya, khotbah ya, dapat jadwal. Tuhan Yesus panggil, nih ada yang
di rumah sakit butuh darah. Jam 2 pagi saya dibangunin. Darahnya apa Pak Abraham? Darah saya B. Sama Pak, anak saya kena malaria, kena demam berdarah, butuh donor darah B. Lagi dicari tapi belum ada. Saya minta ya, diambillah 2 labu, saudaraku. Jam 2 pagi sama temen gitu. Terus gimana? Waduh kok 2 ya? Gak suka hati, ngomel. Wah gimana darah saya habis nih. Tapi kalau dengan sukarela, dengan sukacita, dengan memang mengingininya, ya biasa aja. Habis itu dikasih yang namanya telur sama ati di PMI. PMI yang ambil saudaraku. Ya udah pulang. Pulang habis itu ya tidur. Gitu loh. Ya normal aja karena darah kan berproduksi lagi dia. Tetapi kan terganggu karena memang nggak membutuhkan. Nah diketok pintu sama Tuhan, malam suruh doa, capek Tuhan besok aku kerja. Pekerjaan lebih penting daripada Tuhan ketemu dia. Nah itu jelas kan logika kan. Gitu. Nggak mau. Lah seperti Elia minta yang namanya makan sama janda di Sarfat. Kalau ini habis pun kami makan, kami mati. Lah ini kami belum makan, kamu mau makan, kami mati duluan dong. Kalau kami makan, kami bisa bertahan sehari. Tapi dikasih ke Elia. Lalu apa yang terjadi? Bukan dilipat gandakannya, itu biasa. Anaknya mati. Dihidupkan Tuhan melalui Elia. Nah bagaimana hamba Tuhan ini? Jadi kehidupan buat janda di Sarfat ini, Tuhan tidak pernah berhutang. Masalahnya kita tidak mengingini Tuhan. Tolong berikan dulu uangmu untuk hambaku ini. Berikan dulu tabunganmu untuk gereja. Oh ini nanti buat anak saya Tuhan, oh ini nanti begini. Itu uang itu, tiket itu kasih ke hambaku biar jalan-jalan. Lah Tuhan saya kan nabung tahunan, saya ingin jalan-jalan. Kasih ke hambaku itu. Kenapa nggak mau? Ya karena jalan-jalannya lebih berharga daripada Tuhan. Coba kalau yang dirindukan, kalau yang diinginkan, begitu datang, Tuhan tunggu ya, semua dikeluarin. Dan Tuhan makan dengan lahap gitu ya, senang. Tuhan nambah ya, Tuhan nak minta nambah aja ditambahkan. Jangan malu-malu Tuhan, jangan sungkan. Begitu nambah, kelihatan enak ya Tuhan, gak apa-apa habisin Tuhan, habisin. Kan gitu ya. Tapi ini enggak. Tuhan makan, ngedumel dalam hati. Kan orang Farisi, kita udah belajar yang lalu. Kalau dia memang seorang nabi, dia tahu apa yang diperbuat perempuan ini siapa. Ngedumel dalam hati. Waduh, Tuhan ini nggak tahu diri. Tuhan ini nggak tahukah kalau aku ini butuh. Tuhan ini lagi lupa tah. Nah, apa lagi? Karena memang dia nggak mengingini. Memang kita nggak mengingini Tuhan. Bukan apa yang diminta Tuhan. Karena itu lebih daripada bukan permintaannya, pribadi yang minta. Coba, ayo. Saudara ini seorang karyawan. Saudara itu punya mobil. Saudara antar jemput anak sekolah. Ya, lalu pada siang hari saudara jemput anak. Tiba-tiba, ini cerita aja saudaraku, Bapak Prabowo mampir di rumah saudara. Sebentar lagi saudara jemput anak. Wih, orang tetangga semua seputar rumah itu heboh. Ada pas pampres jaga. Pak, maaf. Bapak ini dari mana? Kenapa datang ke tempat kita? Kok banyak banget nih para petugas aparat nih? Oh kami pas pampres, kami mengamankan. Karena RI 1, Bapak Presiden mau ke tempat ini. Loh, ngapain Pak? Di sini nggak ada apa-apa, nggak ada upacara. Loh, pergi ke rumah nomor 10 itu loh. Maka kami harus steril. Kalau di bandara aja 1 jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya steril. Nggak boleh ada pesawat terbang, nggak boleh ada pesawat yang turun. Bandara dibersihkan. RI 1, lah ini kan Yesus bukan RI 1, kehidupan 1. Cuma satu-satunya dia ngasih kehidupan. Hah? Nomor 10? Siapa? Si itu. Waduh, orang biasa. Lah kita ini kan orang biasa. Tuhan itu luar biasa. Lah kita makhluk yang bisa mati. Tuhan itu abadi. Lah kita enggak punya apa-apa. Tuhan itu punya segalanya. Hah?
Si itu, wah heboh. Lalu ada ibu-ibu kepo nih, duduk, jeng. Ci, neng. Om, mas, apalagi? Ada apa sih rame-rame nih mah? Aku mau jemput anak, gitu. Karena kerja di rumah ya. Terus dibuka, kenapa? Tahu enggak kamu? Apaan sih? Lu kok rame gini ya? Lu kok banyak petugas? Salah apa kami? Didikan suami istri. Dipikir teroris kali. Hah? Aduh, tentara banyak. Ada Kapolda, ada Pangdam. Kunjungan daripada Presiden Prabowo. Wah, intel semua, terus pas pampres semua. Wah, rambut cepak pada gede-gede. Juga. Terus di depan pintu rumah, ada yang mereksa-mereksa ada bom enggak. Matanya melirik terus ini ada ininya. Langsung. Begitu saudaraku. Apaan? Tiba-tiba ada utusan Presiden Prabowo datang. Hambanya Tuhan datang. Gitu. Permisi, selamat siang. Oh, selamat siang Pak, Bu. Mungkin gitu antara wanita atau laki-laki petugasnya. Ya, kenapa ya? Betul ini rumahnya Bapak ini? Betul? Anda siapa? Saya, Bapak itu. Oh ya, sebentar lagi Bapak Presiden akan berkunjung ke tempat Bapak. Hah? Pingsan sudah? Pingsan sudah? Istri gimana? Nah, Pak, ada apa ya? Kok sampai Bapak Presiden ya? Oh enggak, Bapak Presiden itu mau berkunjung, alasannya juga kami belum paham. Cuma sekretaris Bapak Presiden, ajudan Bapak Presiden ini mengenal banget loh sama Bapak Ibu ini. Karena banyak bercerita tentang Bapak Ibu. Kami merasa enggak kenal itu. Mungkin lupa kali, tapi Ibu persiapan aja deh Pak Bu. Bingung saudaraku, bingung nyediain apa nih, bingung. Ini tempat mesti ditata yang rapi, baik, dibersihin, bingung. Terus setelah semua mikir akhirnya duduk diem nangis ibunya. Ini benar saudaraku mestinya, nangis. Kita mesti gimana ya, suami udah bangun dari pingsan. Kita mesti gimana? Masa Bapak Presiden duduk di kursi kita ini? Lalu masa dikasih minum gitu aja? Gimana kita pergi juga nggak bisa, banyak orang di depan, waktunya juga nggak ada, bentar lagi katanya Mbah. Ini gimana? Si suami bingung. Ya kita beli juga nggak punya duit Mah. Lalu gimana? Wah, tiba-tiba Bapak Presiden datang. Wah, semua prajurit siap gerak semua. Wih, pas Pampres mengawal bingung, menjaga di dalam di luar. Bapak Presiden datang. Punten, kalau orang Bandung bicara gitu. Mangga, Bapak bingung, bersikap gimana itu, mau jongkok gimana, enggak gitu mau bersiap kayak tentara ya bukan tentara. Itu kenyataan saudaraku, mestinya seperti itu. Itu yang pertama ya, di awal. Lalu Bapak Presiden salaman cipika-cipiki. Akrab banget, bingung. Terus Bapak Presiden bilang gini, saya mau makan. Ibu masak apa? Pak, mau ngomong malu nih. Lihat suami nunduk nih. Enggak apa-apa Bu, Ibu nggak masak, kalau nggak masak saya minta staf kepresidenan menyediakan buat kita makan bersama. Oh enggak Pak, masak sih. Masak apa? Sayur bening Pak, sama begedel jagung, ada ikan pindang. Nah itu yang saya ingini. Nah itu saya mau. Iya Pak, bentar Pak. Jangan lupa bikin sambal. Nah, singkat cerita makan nih Bapak Presiden. Terus cerita, tahu nggak kamu? Aku tahu kamu itu dari cerita ajudanku ini, dari cerita pengawalku ini.
bahwa kamu itu bisa masak sayur bening. Wah, karena pengawalku ini, ajudanku ini tahu aku itu paling suka sayur bening. Itu aku kemana-mana pasti aku minta itu. Pergi kemanapun pasti aku makan itu. Dan staf kepresidenan selalu menyediakan itu yang terbaik. Lalu aku mendengar cerita ini, maka aku datang. Dan katanya nih Bu, katanya sambelnya itu enak banget. Wah, saya mau ini. Kebetulan saya lewat nih Bu. Oh, wih, ini ketiban bulan nih. Wah, Bapak Presiden makan luar biasa. Itu panci, centong, ciduk, semua ditaruh di meja, saudaraku. Yang buat makan sehari, buat makan ditaruh. Mangga Bapak, monggo, habiskan. Makan Bapak Presiden. Gitu. Jadi gimana? Berapa duit? Oh enggak Pak, enggak berani kami. Betul-betul ketiban bulan, Bapak kesini aja itu udah membuat suami saya pingsan Pak. Gitu. Harusnya diawali dengan itu. Kalau ketemu Tuhan. Aku datang seperti pencuri di malam hari. Tiba-tiba dia datang. Lalu Bapak Presiden mengirimkan utusan. Minta dimasakin untuk dibawa ke istana. Diterbangkan pakai pesawat. Katanya rindu masakan itu. Kira-kira keluarga ini gimana? Keponya, sibuknya masak. Lalu apakah Bapak Presiden juga gratisan? Enggak. Ibu ini diangkat jadi dimintain dari keluarga sederhana menjadi staf kepresidenan. Menjadi salah satu juru masak presiden. Ketika bertemu Yesus itu seperti itu. Oh, Pak jangan masak sayur bening. Bapak jangan saya kirimkan sayur bening. Saya kirimkan ayam goreng. Mengecewakan Bapak Presiden. Kalau ayam goreng kayak begini, saya udah makan di mana aja ayam goreng ini ada 1000 tangan yang bisa buatnya. Tapi kalau sayur bening Ibu, saya nggak tahu kenapa kok cocok. Itulah Tuhan ketika memilih kita. Anugerah itu seperti itu. Seujuk-ujuk, nggak ada dasar, tiba-tiba kita dipilih, dipanggil. Ada lagi dipilih, dipanggil untuk melayani. Bukan karena kuat gagah, bukan karena bisa. Smart people bukan karena punya IT, punya orang-orang ahli teologi, punya orang hebat yang berkhotbah. Nggak ada. Tapi smart people, salah satu bagian tubuh Kristus yang tiba-tiba dipilih dapat anugerah untuk menyebarkan pekabaran Injil yang dibawakan oleh ribuan orang. Kemanapun media sosial membawanya. Ada pembicara dari Amerika, ada dari Australia, dan sebagainya. Bukan kebanggaan. Karena Bapak Presiden yang membawa, Tuhan Yesus yang membawa. Paling tinggi cuma jadi staf juru masak kepresidenan. Tapi nggak bisa memilih kalau dia mau memberi presiden itu ayam goreng, nggak bisa. Pokoknya Tuhan mau aja. Kenapa? Ya enggak perlu tahu apa-apa dan enggak ada dasarnya dia itu mau. Mau menjadikan kita anak-anaknya. Mau memanggil kita jadi pelayanan. Enggak ada. Musa itu pembunuh jadi gembala. Paulus itu pembunuh jadi gembala. Petrus itu penakut, bimbang dan sebagainya. Sampai dikatakan iblis jadi soko guru jemaat. Kalau enggak kalau enggak tangan yang maha segala-galanya enggak ada yang bisa. Sikap anak muda ini keliru sekali. Ketika saudara mengukur kemampuan saudara, kalau pikir dengan itu saudara bisa menyenangkan Tuhan, salah. Dengan itu saudara merasa saudara bisa menjadi sesuatu, saudara minta, saya jadi pengusaha, saya tak kerja aja, saya cuma ngasih duit aja, salah.
Tuhan ingin itu. Karena Tuhan jatuh cinta dengan kita. Ada sebuah cerita saudaraku, itu kakak saya sendiri kalau ngomong. Selalu dalam bertemu dengan kakak, dia kan punya grup ibu-ibu nih, kakak perempuan. Ya, di mana aja. Dan dia ngomong pun dengan saya seperti itu. Selalu bilang gini loh, aduh gua ini heran. Tuhan lu kok mau sama orang kayak lu. Kalau di depan teman-temannya ibu-ibu ya, Tuhan kok mau orang kayak adik gua ini. Lu tahu nggak orang ini karakter kayak gimana? Aduh bilah. Lu tahu nggak kalau kecil makan, semua makanan dihabisin dia dulu. Aduh karakternya dia, aduh bilah. Karena dia musuh saya yang pertama loh, yang utama. Saudaraku, ini satu keluarga ini, kerasnya saudaraku. Saya dengan kakak saya yang pertama, pernah 11 tahun tidak pernah baku bicara, baku sapa. Benar-benar bermusuhan 11 tahun, awet saudaraku. Tuhan ngomong di telinga, kamu telepon kakakmu minta maaf. Setelah saya ikut Tuhan, baru saya telepon. Aku minta maaf ya. Oh enggak apa-apa, aku juga. Tapi sampai sekarang kalau ketemu seringkali ribut kita berbeda pandangan. Karakternya nggak baik. Sehingga kakak saya itu cuma bilang, kok bisa Tuhan tuh mau sama kamu? Aku tuh aneh nggak bisa terima ini. Kalau bercandanya, tapi memang itu memang kalau digambarkan memang seperti itu. Sampai hari ini saya juga suka ribut sama Tuhan. Suka juga mendapat hukuman dari Tuhan. Banyak hal melakukan kesalahan saudaraku. Karena memang kita bukan barang berharga. Tidak punya sesuatu yang berharga. Saya ini lulusan S2 saudaraku. Mata kuliahnya warung, kelayapan, kebut-kebutan. SD, SMP saudaraku. SD kan 2. Tapi bisa Tuhan titipkan media sosial untuk dikelola. Lalu diambil-ambilin sempat people judge. Enggak berarti semua. Terus bisa berdiri ngomong gini. Apa artinya saudaraku? Enggak bisa dipakai ukuran itu karya kita. Enggak bisa. Jangan dipakai ukuran kepandaian kita. Kita atur-atur segalanya untuk Tuhan. Enggak bisa. Tuhan totality, absolut Tuhan ingin sendiri yang mau mengaturnya. Karena dia Tuhan, kurios, penguasa tunggal. Kita cuma apa? Ikuti perintah Allah. Seperti yang tertulis di firman itu yang kita udah bahas. Sehingga seringkali kalau saya ditanya nih, ketemu temen nih. Apa? Lu jadi hamba Tuhan pendeta? Wah, teman akrab saya kecil itu yang kita musik rock, kita jalan bersama, beli musik dan sebagainya itu dikasih tahu, nggak ketemu saya, kakak saya ini. Lu tahu nggak? Itu tuh. Jadi pendeta sekarang. Apa sih? Jadi pendeta? Saya bener. Iya. Wah. Surga rusak itu nanti. Setiap kali ketemu teman, itu gak percaya. Saya pernah juga, itu kalau saya bercanda nih ngomong. Hah? Lu jadi hamba Tuhan? Udah jangan bohong lah. Ya nih malam gua jemput. Kita ada itu tuh. Nah itu, gila lu, asik. Nggak usah bermalam, nggak apa-apa. One night only, nggak apa-apa. Udah 2 jam aja. Cakep, sip lu. Dan sebagainya. Dan itu kehidupan saya memang. Awal diambil dari comberan, dari itu, saudaraku. Sehingga saya selalu bercerita kalau orang tanya nih, kalau saya bercanda nih. Kamu kok bisa jadi hamba Tuhan? Gini, ceritanya gini nih. Waktu itu, malaikat itu diperintahkan Tuhan. Kamu cari di Indonesia. Gitu. Cari di kota Bandung. Yang namanya Randy. Tinggi badan sekian, model sekian. Mirip-mirip. Kan ukuran saya ini mirip-mirip, muka mirip-mirip Asia. Lalu Asia yang Melanesia. Indonesia. Gitu ya. Karena saya campuran Madura, campuran Chinese. Gitu. Jadi Melanesia, itu saudaraku, ya. Oriental kagak, pribumi juga kagak. Bahasa aja, saudaraku jangan marah. Bahasa aja, artinya pribumi itu lahir dari memang kakek moyang di sini. Kalau saya enggak, gitu. Keturunan dari ayah itu Madura. Nenek saya pakai kain, sewek orang Jawa. Mama saya lahir di Tiongkok, jadi gado-gado. Saya ini,
orang Indonesia asli. Oh bukan. Kamu Chinese ya? Bukan. Campur saya. Maksudnya begitu saudaraku. Bahasa aja saya gambarkan. Dikatakan gitu sama Tuhan. Ini ciri-cirinya. Wah terbanglah malaikat. Masuk ke Bandung. Gitu. Nah kebetulan dia cari. Terus dia itu Bandung sedang musim hujan. Lagi banyak orang kena flu. Nah dia ketemu nih. Seret. Lalu dia itu pilek saudaraku. Pilek itu berat sampai matanya itu nggak kelihatan karena kan berair. Terus dia bersin. Bersin itu dia meluncur sudah ke bawah. Terus dia bilang cek kepegang. Kepala saya saudaraku. Salah dia. Kan matanya kurang kelihatan. Dibawalah saya. Wah, ceritanya gitu. Lagi tidur nih. Rohnya dibawa nih. Di berhadapan pada Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus ngomong gini. Loh ya bukan ini. Mukanya nggak begini. Nah ini kan muka iblis. Komplit loh. Gundurwo, kuntilanak, wewe gombel, vampir. Sembarang komplit. Dracula juga ada ini. Gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan melihat saya jatuh hati. Belas kasihan. Itulah Yedija. Itulah Salomo. Anak perempuan yang berzina. Suaminya dibunuh. Dikawinin sama yang membunuh mau. Anak pertama dibunuh sama Allah. Anak yang kedua, Allah jatuh hati. Ditulis saudaraku. Allah memilih dia penggantinya Daud. Allah melihat, lalu kasihan. Ini nanti masuk neraka. Ini hidupnya susah. Nanti ini bisa mati di penjara. Ini bisa mati overdosis narkoba. Ini bisa mati dipukulin orang, ditembak orang. Karena suka ganggu istri orang. Ini orang suka ngerjain anak perawan orang. Akhirnya dibacok sama ayahnya. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Masa depan saya sudah jelas itu. Pasti mati sengsara. Kakak saya mati. Saudara. Kasihan. Makanya kalau pilek itu berobat. Tapi biarlah hatiku jatuh hati sama anak ini. Udah. Tumpang tangan dia. Kembalikan. Nanti aku didik. Rohku tinggal di dalam dia. Ya itu. Tiba-tiba saya sakit di Jakarta. Dalam bisnis. Tenggorokan sakit sampai ke kepala rumah sakit Profesor Dr. Juanda namanya. Keliling dokter itu sudah obat 1 kresek. Nggak sembuh. Takut mati jam 12 malam di Hotel Pasar Baru Jakarta. Saya berbalik ke tembok. Kan saya sekolah Kristen, sekolah Katolik, termasuk sekolah negeri, lengkap. Sekolah yang paling baik, asrama paling baik, sampai sekolah boleh ngerokok di sekolah. Guru nggak peduli. Itu saya saudaraku. Kumpulan dari bosnya yang punya produksi di Indonesia itu terbesar, mamanya itu perempuan paling kaya. Itu teman main saya, sampai yang namanya anaknya Kapolres yang buat dan besar-besar yang ditakutin di kota itu. Karena adiknya saya pacarin. Supaya saya jangan digebukin ketika sekolah di sekolah negeri. Cina sendiri soalnya. Ternyata ada teman saya di sana, satu Cina. Bapaknya bandar togel. Jadi pengawalnya banyak. Ya takut anak-anak di sana. Saya dititipin. Oh ya mas. Gitu datang. Pertama kali masuk sekolah. Gitu. Titip ya, adikku. Nje mas. Gitu. Wih, takut semua satu sekolah. Gitu. Berangkat bareng nganterin adiknya. Sekolahnya bersebelahan, saya masuk ke sekolah ini. Beres sudah. Gitu. Bukan pacaran bener. Ya karena untuk keselamatan. Dan sebagainya. Nah, ketika jatuh sakit saya takut mati. Saya berdoa. Benar-benar berdoa saudaraku. Membalik tembok, di ranjang tembok, betul tembok itu deket ini loh. Tuhan Yesus, saya takut mati. Tuhan Yesus, saya ingin belajar hidup baik deh. Gitu. Maksud bukan benar, enggak ngerti saudaraku. Hidup baik itu artinya enggak melakukan hal, tahu di hati nurani setiap manusia itu tahu kalau dia itu hidup salah. Tahu saudaraku, saya itu tahu. Waduh sudah pokoknya. Tapi enggak pernah didengar. Gitu. Karena suara batin anak manusia itu dihembusi nafas Allah dan Allah bilang semuanya baik. Enggak ada yang jahat. Sehingga hati nurani itu selalu bersuara.
Tapi memang nggak kita dengarkan, karena ya nggak pernah belajar, nggak ngerti, nggak tahu, ya memang nggak perlu diikutin, karena asik kan seperti itu. Supaya survive di dunia itu asik saudaraku, diakui, dihormati, punya perusahaan, punya mobil, dan segalanya hasil dari gendaan, hasil dari ini, nggak benar sudah. Nomor 1 dijaga perempuan, dipelihara perempuan saya ini. Lumayan kata dunia hitam itu LK. Apa? Laku keras. Pasaran tinggi saudaraku. Iya, hidup dari uangnya perempuan semua. Sekarang nggak bisa. Saya selama ikut Tuhan menghidupi keluarga. Tidak ada 1 sen pun kalau bukan dari hambanya ini. Gitu ceritanya saudaraku. Dibalik, diubahkan. Nah, bicara tentang kembali lagi itu, akhirnya 3 bulan kemudian perusahaan saya jatuh. Saya ke Jakarta bertemu dengan seorang kepala seperti menteri, kepala Badan Ekspor Nasional. Namanya Pak Rudi Lengkong waktu itu di jabatnya. Saya diundang dia karena saya mengadakan perusahaan yang saya pimpin yang join dengan Singapura, dengan orang Singapura. Itu pemerintah Indonesia mengadakan Indonesia Exhibition, kami kebetulan ekspor ke Timur Tengah. Dan kami mengambil space boat itu yang paling besar, pabrik besar pun kalah. Gitu. Kedawong Group yang pabrik gelas terbesar dunia, itu kalah space-nya. Kami ambil space besar. Pada waktu itu saya ingat uangnya sewanya aja 40 juta. 1 minggu. Indonesia Solo Exhibition di Jeddah. Nah di situ ketika Bapak setingkat menteri ini datang, dia kaget lihat booth-nya siapa? Oh PT ini. Lalu ditemuilah yang jaga itu bagian marketing orang Singapura. Join saya. Kami join beberapa orang. Nah setelah itu diundanglah saya sebagai pemimpin utamanya. Saya ke Jakarta, tapi sakit saudaraku. Saya sakit. Jadi nggak bisa ketemu, orang Singapura yang ketemu. Nah setelah itu balik, bangkrut 3 bulan habis. Lalu saya pindah kota. Gitu. 2 tahun kemudian saya ketemu Yesus. Ada seorang anak muda dari sekolah teologi ya. Dia sedang, kan saya sewa ruko, di bawah usaha pamannya istri saya di atas. Saya nggak ada kerja 2 tahun, saudara. Hidup terlunta-lunta, saudaraku. Nah ketika dia berbicara istri saya, kebetulan saya itu mau turun, saya dengar kok asik. Saya duduk di tangga dan saya kenal orang ini. Lalu saya bilang, Ben, kamu punya waktu nggak? Aku mau bicara sama kamu. Oh ya boleh Ren. Dia naik ke atas. Saya cuma tanya gini loh. Kalau Yesus kasih seperti yang kamu omongin, kenapa saya jadi seperti ini? Wah, dia mulai memberitakan Injil. Nah setelah selesai, dia pulang, saya minta Alkitabnya saudaraku. Aku minta Alkitabmu, aku mau baca. Dia aku beliin Rem, ini ada tulisannya, enggak apa-apa, aku mau punyamu. Itu kelasnya saya. Dibeliin enggak mau yang baru, nanti aku, enggak, aku mau punyamu. Alasan apa? Enggak tahu, pokoknya mau punyamu. Itu. Nah yang lekat di hati saya, dia cerita gitu buahnya itu, yang nempel cuma tuh sembari merokok gini saya ini. Cuma 1, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada kamu. 2 minggu kemudian saya didatangi pemuda Pantai Kosta yang cacat. Naik ke atas loteng nyeret dia. Dia cerita apapun saya cuma ngomong gitu. Akhirnya setengah jam, 1 jam, kalau Benny lebih lama. Terus boleh enggak aku doain kamu Rem? Ya enggak apa-apa, doain aja. Saya enggak ngerti doa apa. Terus, lalu dia pegang pundak saya, tangan begini gitu ceritanya saudaraku. Orang Pentakosta, karismatik gitu. Oh dia pakai bahasa roh saudaraku. Saya sebenarnya ini ngomong apa sih orang ini? Ngomong apa sih orang ini? Gitu. Udah selesai. Sejak saat dia mendoakan saya itu hati selalu cari gereja. Tapi dengan penuh amarah. Setiap hari cari gereja, masuk gereja, permisi, ya kenapa ya Pak? Kenapa ya kok? Kenapa ini? Masih muda, 31 tahun yang lalu saya. Usia 30. Saya mau cari pendeta, saya pingin tanya, pingin ngobrol. Ada yang, oh Bapak pendeta enggak ada. Ada yang ada. Itu saya ngobrol, saya marah itu. Ya tentang Tuhan. Setiap hari. Sampai itu, tapi siap minggu ibadah, tapi di gereja keluarga ya. Gereja Protestan. Nah, pada waktu beberapa bulan ibadah di gereja itu, tiba-tiba saya datang ke gereja pusatnya, itu ada 1 lagu pujian. Yang saya duduk itu, saya suka musik saudaraku. Dari muda suka musik, bahkan saya diskotik itu ada rumah kedua buat saya.
ya, karaoke, lalu live. Itu saya paling suka karena saya suka musik. Saya dengar tuh sembari minum itu saya suka. Bukan minum terus marah. Saya minum itu untuk menikmati musik. Benar-benar saya berjiwa musik gitu. Menikmati aja, enggak bisa main musik, enggak bisa. Nah, waktu saya duduk di belakang, selalu duduk di belakang. Orang kalau ketemu Tuhan, sadar dosa, itu akan takut. Enggak sok, enggak datang, Pak Pendeta butuh apa? Saya beliin? Enggak. Itu orang sombong itu. Orang kalau sadar dosa, itu dia akan sembunyi. Kayak Adam, di mana kamu? Itu betul. Paling belakang, paling ujung, selalu duduk. Lagu ini yang pertama menjamah hati saya. Lagu rohani. Kalau yang ke gereja yang lain itu lagu itu bosen, saudaraku, Kidung Agung bosen, nggak ada rasa. Kalau ke gereja itu, nah cepat selesai. Tapi mesti ke gereja, hati pengen ke gereja. Pastor ngomong didengerin, tapi nggak masuk, belum masuk. Nah lagu itu saudaraku, Protesan loh. Lagunya begini, sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Terus diulang-ulang. Itu sembari lagunya tuh dem. Saya suka musik. Saya suka itu musik salah satunya drum. Saya terpaku saudaraku. Kenapa? Ada getaran yang berbeda. Tapi pengikutan saya 31 tahun. Itu banyak kesalahan. Ini barang busuk yang diambil tidak sempurna. Seringkali saya bicara sama Tuhan ketika saya kesel dalam pelayanan. Saya cuma bilang gini loh. Kenapa sih kok mesti aku yang kamu panggil, kamu pakai dalam hal ini? Anak-anakmu itu banyak yang baik-baik. Dari keluarga pendeta yang baik-baik. Ya, mereka sekolah baik-baik, pelayanannya baik-baik. Aku nih yang rusak, ini kenapa selalu kamu panggil? Bukan selalu maksudnya, semua dikasih, enggak. Maksudnya, kok saya itu dikasih sih pekerjaan ini? Saya kesel banget sama Tuhan. Mboknya yang pinter-pinter, yang baik-baik itu loh yang dipakai. Kenapa aku sih Tuhan? Itu Tuhan mengetok pintu. Kenapa? Saya membuka pintu. Pintu kesederhanaan. Pintu hati yang ya udahlah. Kesakitan ya jerit. Kebentur bocor ya nangis. Dicolok mata ya nangis. Ya sakit saudaraku proses itu. Tapi nangis, bercucuran air mata, tetap ikut langkah Tuhan. Marah, kira kalau Tuhan ngomong, ya udah, iring sudah. Sampai mikir juga, aku ini orang apa sih sebetulnya? Sekeras itu dulu loh. Semua tuh harus it's me. Nih, mesti gua yang atur. Loh, pacar saya nih, kalau nggak nurut sedikit aja, dipulangin sama saya. Lu pulang jalan kaki. Mesti 100% total nurut. Pemberontaknya luar biasa. Mencari perhatian, semuanya komplit. Karena anak yang tertolak. Anak yang dididik dengan pukulan. Hidup di jalanan, lengkap sudah pemberontakan itu. Tapi pandangan mata yang penuh kasih itu. Selalu mengetuk pintu. Ayo berubah. Ayo bertobat. Aku memberi kamu gift. Tapi kalau melakukan hukum Tuhan, pelayanan, keras banget. Karena masuk pertempuran, luput dikit telinga sudah kena peluru. Salah sembunyi, ledakan ranjau itu sudah kena di kaki, sudah. Remuk semua sudah. Pertempuran the devil in hell. Pertempuran neraka, the battle of hell. Neraka kehidupan itu. Orang-orang yang rusak yang dikasih. Semuanya dari nol itu dibawa Tuhan. Dipertemukan sama yang rusak. Saya ngomong bener nih saudaraku. Ada orang itu saudaraku. Ketika suaminya ditabiskan jadi pendeta, jadi gembala. Digembalakan sama saya, dijadiin gembala, lalu ditabiskan jadi pendeta oleh ketua sinode. Istrinya itu sujud nangis di paha saya. Makasih Bapak. Sebelumnya dia udah putus asa. Main cewek, minum, gak pernah pulang, tidur di tempat kerja. Bener-bener rusak. Karena
konseling, tahu saya. Kalau nggak salah 2 tahun awal, setengah tahun intensif, habis itu 5-6 tahun. Sampai sekarang jadi gembala. Yang tidak ada harapan. Yang rusak, saudaraku. Tapi kita no choice. Kalau kita menyadari kita itu bukan siapa-siapa. Kita bukan orang kaya. Bukan orang yang kaya gengsi, kaya kehormatan, kaya karena kita ini orang punya pengetahuan, punya jabatan, punya ijazah, punya masa lalu yang baik. Enggak. Yaitu artinya 500 dinar dengan 50 dinar apabila diampuni, mana yang paling terima kasih? Yang 500. Simon yang ngomong itu. Dan itu kebenaran, saudaraku. Dan anak muda kaya ini berbeda. Karena dia merasa tidak berhutang, maka dia mau minta sama Tuhan. Nah, ketika saudara merasa tidak berhutang, saudara minta sama Tuhan. Dan saudara tidak akan mau diarahkan Tuhan. Dan saudara akan kehilangan namanya kerajaan surga. Saudara tidak akan disertai kerajaan Allah. Ketika Yesus berdialog dengan anak muda itu, lalu Yesus mengajarkan muridnya. Kalau saudara punya hati belajar mendengarkan pengajaran ini, pemberitaan Injil ini, saudara akan menangkap ini. Posisi saudara, anak muda yang kaya, atau orang yang berutang 500 dinar, yang dihapuskan hutangnya. Tapi kita nggak bisa munafik seperti orang Farisi yang pura-pura baik sama Yesus. Undang kasih makan Yesus, tidak. Semua karena anugerahnya diberikan bagi kita. Semua anugerahnya bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilidaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya. Renungkan ujian ini, saudaraku. Dan part ini saya akan tutup dengan firman Tuhan. Lanjut. Apa sih yang diingini Yesus? Tidak ada yang mustahil kok. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Ya, saudara mau enggak menyerah ketika diketok pintu hati saudara? Mempersilahkan duduk, membuka pintu, mempersilahkan Yesus duduk. Lalu saudara kerjakan bagian saudara seadanya saudara seperti sayur bening. Karena saudara udah dipilih, udah dipanggil. Dia menikmati segala sesuatu yang saudara lakukan. Tetapi yang dia minta yang saudara harus lakukan. Ikuti perintah Allah. Sayur bening itu yang Tuhan minta. Tolong ditayangkan. Terus lanjut ayatnya. Lanjut. Lanjut. Ini sudah kita bahas. Lanjut. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Selalu saudara ingat, yang dari Tuhan itu di atas awang-awang pasti tidak mungkin. Nah, justru yang pasti tidak mungkin, tidak mampu, tidak bisa, mustahil, itu yang memang Tuhan kehendaki. Sederhana banget. Tidak mungkin Prabowo mau sayur bening. Itu cuma perumpamaan, ya, saya pakai nama Bapak Presiden kita yang terhormat. Saya menghormati Presiden Prabowo, saudaraku. Itu orang hebat tuh. Beliau ini orang yang memegang tampuk sebagai presiden langsung kena masalah. Permasalahan langsung menghampiri dia, yang harus dia selesaikan. Dan dia selesaikan tuh, saudaraku. Seorang pejuang sejati, seorang gentleman yang berani berhadapan dia. Semua dihadapi sama dia. Semua dipanggil diajak omong sama dia.
Termasuk yang kritik, termasuk yang memusuhi, termasuk yang apapun itu, dia hadapi. Dia hadapi. Wartawan, redaksi, mau pro, mau yang kontra, dihadapi sama dia. Dipanggil ke istana. Bahkan dia datang ke rumah mereka. Itu Presiden Prabowo itu gentle banget. Saya hormati beliau. Ya, nah di sini kita belajar, saudaraku. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang sebetulnya ringan banget. Sampai akibatnya seperti itu. Tapi buat kita enggak loh. Kalau kita seperti anak muda yang kaya ini, harta diminta, nanti di kitab Markus itu kelemahan dia. Ditulis itu. Saudaraku. Sehingga gemparlah murid-murid itu. Siapa yang bisa diselamatkan? Nah kalau sampai titik ini, yaitu pemikiran saudara. Waduh kalau aku pelayanan, waduh kalau aku ambil bagian ini, kalau aku gini terus, mau jadi apa? Waduh kalau aku keluar duit terus, aku bisa begini. Kalau aku pelayanan terus, aku bisa begini. Kalau hidup begini terus, nah kalau Tuhan bilang, kalau memang begitu gimana? Paulus menuliskan, aku tahu penjara menanti aku ketika dia mau ke Yerusalem. Yesus tahu akan disalibkan. Tapi tetap melakukannya. Orang yang tahu itu sudah sesuatu yang gak diingini, yang menghancurkan dia, yang melemahkan dia akan dihina, dia pokoknya segala sesuatu yang tidak baik mendatangi dia, tapi dia harus ikuti karena itu perintah Tuhan. Itulah namanya jalan salib. Itu namanya ikut perintah Tuhan. Bukan yang enak saudaraku. Kalau yang enak itu gift. Saudara tinggal terima. Pelayanan Tuhan bekerja itu gift. Lawatan Tuhan itu gift. Saudara tinggal ngomong, Roh Kudus kerjakan. Kekayaan itu gift. Tapi membagikan kekayaan seperti anak muda ini kepada orang miskin, menjual milik kepunyaan untuk gereja, itu bukan gift. Jadi ada seorang ibu muda itu ketika dia memberikan uangnya untuk membayar pendirian pelayanan gereja, yang meminjam uang dari bukan meminjamnya karena keadaan mendesak, maka dipinjam karena ada aset yang nggak bisa langsung dicairkan. Ada buat bayar, ada akhir tahun perjanjiannya dibayarkan dari aset itu, pasti cair. Nah, di tengah perjalanan ibu muda ini yang bayar, padahal usahanya lagi susah-susahnya dia. Dia punya uang sedikit, dia bayarkan, ngumpulin modal. Nah itu bukan gift, itu jalan salib, itu pengorbanan. Karena setelah itu kan gak punya duit, mestinya kan bisa memperbesar usaha. Tapi tidak mempertahankan, lalu mengambil milik kepunyaan Allah. Hizkia, Raja Hizkia sama Raja Asa mengambil milik kepunyaan Allah. Habis mereka, habis. Yudas menjual Tuhannya. Binasa dia. Saul mempertahankan tahtanya. Binasa dia. Tidak ditemui Tuhan semua itu. Justru mesti seperti unta, merendahkan diri. Murid-murid itu gempar saudaraku. Menurut mereka siapa yang bisa selamat? Loh saudaraku tahu, setelah peristiwa ini banyak murid meninggalkan Yesus loh. Sehingga pelayanan sejati ketika Tuhan masukin pada level tertentu dengan namanya, bahasa saya apa ya, absolutely salib, ketegaran, kekuatan, keteguhan daripada pelayanan itu akan diuji. Ketika memasuki jalan itu, ditinggalkan banyak orang. Yesus sama. Setelah itu dia ditinggalkan banyak murid-muridnya. Saudara baca terus, nanti ketemu itu. Setelah itu banyak murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Yesus jalan terus kok, sampai ketemu Taman Getsemani kok. Karena dia tahu, dia melangkah bersama jejaknya Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti
Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Nah ini yang penting, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Itulah jalan salib. Pemuda ini enggak mau salib. Banyak orang mengikut Tuhan enggak mau salib. Banyak pelayan Tuhan enggak mau salib. Gugur meninggalkan Yesus semua di pertengahan. Dan ini harus menjadi bekal saudara loh. Karena yang Tuhan minta itu akhirnya kayaknya enggak mungkin deh balik uangnya. Kayak enggak mungkin deh. Malah ini aku tambah kehabisan uang nih. Lagi sulit gini, udah enggak usah ngasih persembahan deh. Udah kurangin persembahan deh. Udah yang uang persembahan buat cicilan hutang deh. Enggak bisa. Bagian Tuhan kok buat bayar hutang. Hutang sendiri, bagian Tuhan sendiri. Berlutut minta sama Tuhan, masa Tuhan enggak kasih? Nah kamu kan memberi sama Tuhan. Berarti hatimu itu yang enggak benar. Licik. Seperti Hizkia, seperti Raja Asa. Ngambil hartanya Allah untuk kepentinganmu. Enggak boleh. Gitu loh. Karena memang sering enggak dimengerti jalan-jalan Tuhan. Lagi susah kok malah dibuat kayak begini. Ya itu salib. Serahkan harta milikmu, bagikan pada orang miskin. Lalu kamu datang ke sini, ikut aku. Ada datang ke sini, ikut aku loh. Jadi untuk menjadi Kopassus, menjadi pahlawan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Lalu sama Tuhan dikasih spek khusus, panggilan khusus seperti Yosua, Musa dan sebagainya. Itu ada namanya caranya, jalannya, ukurannya ada. Oh nggak bisa kamu ngukur, udahlah saya kasih duit aja. Sekarang saya nggak usah khotbah. Oh saya nggak usah ke gereja, saya nggak usah menjadi bagian gereja. Saya akan hidup di jalan, saya akan pindah-pindah gereja. Saya akan khotbah di mana-mana, saya akan ibadah di mana-mana. Kata siapa? Kalau itu ada, gereja nggak punya jemaat tetap. Gereja nggak punya hamba Tuhan tetap. Nggak ada gembala, nggak ada staf gembala, nggak ada. Nggak ada Harun, nggak ada Miriam, nggak ada orang Lewi. Yang ada cuma Musa doang. Yang ada cuma Elia doang. Yang ada cuma Nathan doang. Nggak ada namanya itu imam-imam kepala di namanya Bait Allah, nggak ada. Sampai sekarang penentuan Alkitab saudaraku. Jadi kita jangan seenaknya kita menang sendiri. Lalu mengorbankan segala sesuatunya untuk diri sendiri. Itu jahat saudaraku. Jangan mengambil milik kepunyaan orang lain. Apalagi milik kepunyaan Allah. Karena saudara akan menanggungkan akibatnya reward and punishment. Yang kisah ini sekarang ini kita bicara tentang anak muda ini. Yang datang tidak pas memposisikan Tuhan. Cuma sebagai guru mau belajar. Yang kedua, dia sudah punya keinginan di dalam dia yang kuat banget. Kenapa? Karena yang ketiga diarahkan nggak mau. Sehingga dia kehilangan kerajaan surga. Dia hidupnya tidak disertai kerajaan Allah. Jadi saya tutup dengan kesaksian sedikit. Ada seseorang yang melakukan hal itu saudaraku. Lalu saya tanya, apa akibatnya buat kamu? Sebagai proses saya belajar. Ya akhirnya saya mengandalkan diri sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah tidak bekerja dalam hidup dia. Mau enggak mau dia harus urus sendiri. Artinya apa? Roh Allah itu meninggalkan dia. Tetap diam. Tapi Roh Allah meninggalkan apa yang dia kerjakan. Tidak disertai. Allah memalingkan wajahnya. Tidak menyinari kita dengan kasih karunia. Sehingga semua harus dikerjakan dengan hawa nafsu daging. Ya otomatis jahat lah. Otomatis pakai cara dunia otomatis. Dan itu orang-orang terhilang tersesat. Yang harus dikejar untuk kembali. Tapi menunggu waktu Tuhan, cara Tuhan, dan jalan Tuhan. Amin saudaraku.
Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.